Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar tema 3 masuk ke subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi kita bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kalian buka Bu Pena halaman 193. Materi kita adalah kata-kata baku dalam teks eksplanasi, ya, bukan babu tapi baku. Kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Bu Guru ingatkan kepada kalian, sebelum kita PTS minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kata baku. Sekarang Bu Guru ingatkan kepada kalian, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi tersebut itu biasanya disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku itu merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata baku tersebut itu digunakan dalam berbagai ragam bahasa resmi. Biasanya digunakan pada situasi formal seperti rapat dinas, pidato kenegaraan, komunikasi kita dengan guru atau atasan, atau komunikasi resmi lainnya, dan juga pada penulisan-penulisan karya ilmiah. Kita lanjutkan lagi. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Tadi Bu Guru sudah jelaskan, teks eksplanasi ini terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku kalian juga sudah pelajari minggu-minggu yang lalu. Itu salah satunya adalah 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Dalam komunikasi kita sehari-hari, kita sering mengucapkan kata yang masih terpengaruh dengan bahasa daerah. Contohnya, kata baku kamu. Kita sering menggunakan kata baku kamu itu dengan kata tidak baku.
kamu itu tidak bakunya adalah lu. Begitu pula dengan contohnya kata baku saya, karena terpengaruh oleh bahasa daerah, saya ini kita bahasakan dengan kata gue, ya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Maksudnya di sini adalah tidak terpengaruh oleh struktur kalimat bahasa asing. Pengaruh bahasa asing itu umumnya terlihat dari penambahan kata baku atau pertukaran posisi dan perbedaan makna. Contohnya, kata baku kesempatan lain. Tidak bakunya itu dibalik, kalau dalam bahasa asing itu lain kesempatan, ya. Ketiga, ciri yang ketiga itu adalah memakai imbuhan secara eksplisit. Kata baku dalam menggunakan imbuhan itu terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran secara eksplisit sehingga jelas makna dan artinya. Contohnya, kata bakunya dia bernyanyi, kata tidak bakunya dia nyanyi, ya. Yang kedua contohnya, adik, kata bakunya adik bermain, kata tidak bakunya adik main. Ciri yang keempat adalah tidak menimbulkan kerancuan. Kata baku tidak mengandung kerancuan sehingga orang yang membaca atau mendengarnya langsung memahami maknanya. Contohnya, kata baku mengajar siswa. Kata tidak bakunya adalah mengajar kelas. Contoh yang kedua, kata bakunya berkali-kali. Kata tidak bakunya berulang kali. Ciri yang kelima, sesuai dengan konteks. Kata baku yang digunakan dalam sebuah kalimat harus sesuai dengan konteksnya agar menghasilkan kalimat yang lebih sesuai. Contohnya, kata baku terdiri atas. Kata tidak bakunya terdiri, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Menjelaskan penggunaan kosa kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku yaitu kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku ini juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif itu digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kalimatnya harus logis, lengkap, singkat, dan jelas. Lengkap itu artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di situ kalian disuruh memilih manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif. Dari penjelasan Bu Guru tadi, kalian harus dapat menjawab mana yang termasuk dalam kalimat efektif. Di situ ada 3 kalimat. Yang pertama, Komang membeli. Yang kedua, Komang membeli roti. Yang ketiga, Komang membeli roti di warung. Dari ketiga kalimat tersebut, mana yang termasuk kalimat efektif, ya. Dari syarat-syarat yang Bu Guru sudah jelaskan, kalian pasti tahu yang mana yang termasuk kalimat efektif, ya. Kita lanjut.
Menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif itu terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada, yang terdapat dalam KBBI atau PUEBI. Ya, kata-kata baku ini digunakan dalam rapat resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Dan masih ada contoh-contoh lainnya lagi. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Bu Guru tetap mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.